Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kali hari ini di hari yang spesial, ini mungkin untuk pertama kalinya kita mengadakan acara pertemuan yang semi online. Jadi mungkin beberapa ada yang hadir langsung di sini dan beberapa Bapak dan Ibu ada di layar kaca, ada di layar TV. Saya melihat di sini sudah banyak yang hadir. Pertama saya ucapkan selamat datang kepada yang hari ini sudah hadir di sini, Bapak Ketua Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Bapak Dr. Arya Hadi Darmawan, juga Ibu Sekretaris Departemen, Ibu Hana Indriana MSI, dan telah hadir juga di sini ada Bapak Kepala Divisi Karep di samping saya, Bapak Profesor Endriatno Sutarto. Lalu ada Bapak Kepala Divisi Komunikasi dan Penyuluhan, ada Bapak Profesor Sumarjo. Lalu, nah pas sekali Ibu, ini juga saat ini baru saja hadir Ibu Kepala Divisi Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat, ada Ibu Dr. Nurmala Kapanjaitan dengan peralatan masker dan juga face shield-nya yang begitu lengkap. Setelah ini dicek suhu Bu, setelah ini dicek suhu. Oh sudah ya, baik. Juga para Kaprodi dan Sekprodi yang hari ini sudah hadir, ada Bapak Profesor Sumarjo, ada Bapak Dr. Lala M. Kolopaking, ada Ibu Dr. Sarawititi, dan yang hari ini hadir secara online Ibu Dr. Ekawati Sriwahyuni. Ibu, halo Ibu, ada sepertinya tadi saya melihat di situ. Pertama, dan juga tentunya yang hari ini dinanti-nanti pengantinnya, yaitu Bapak Dr. Suryo Adiwibowo yang hari ini juga sudah hadir. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk pertama kalinya setelah 4 bulan mungkin dari libur Lebaran, kita beberapa bisa berkumpul di sini dan beberapa bisa hadir secara online melalui aplikasi Zoom di acara Rabuan yang sebetulnya Rabuan hari ini spesial sekali karena mengusung tema apresiasi dedikasi 65 tahun Bapak Dr. Suryo Adiwibowo. Jadi ini sebetulnya bukan perayaan pensiun, apalagi perpisahan, tapi ini mendorong Pak Bowo memasuki gerbang kebebasan baru dalam berkarya gitu. Merdeka lah, dosen merdeka, betul. Pada hari ini akan ada beberapa acara, namun sebelum kita mulai acaranya mungkin ada baiknya kita membuka acara ini dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bapak Ketua Departemen, Bapak Dr. Arya Hadi Darmawan untuk bisa menyampaikan sambutan, sekaligus mungkin membuka kembali acara ini dengan resmi. Pada Bapak Arya Hadi Darmawan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat datang di ruangan kita yang sudah kita rindukan 4 bulan ini ya, di ruang Rabuan ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa sampai hari ini kita diberikan karunia kesehatan, keselamatan. Sejauh ini tidak ada yang sakit, alhamdulillah. Semoga kita tetap sehat dan tidak sakit sampai nanti ya. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada pengantin ini, Pak Bowo sudah berkenan hadir di sini, dan para sesepuh ya. Sebetulnya kecuali Bu Dina dan Bu Hana, sama Mas Sohib ya, atau tim yang ini IT, saya kira di sini banyak yang sudah kepala 5 yang tidak boleh di kampus sebetulnya ya, tapi karena kita ingin melakukan acara ini, merayakan acara ini, sehingga kita senang berada di sini. Bapak Ibu sekalian, hari ini Rabu tanggal 1 Juli 2020 bertepatan dengan 1 hari setelah masa pengabdian Pak Bowo sebagai ASN ya Pak ya, sebagai ASN berakhir di IPB ini ya. Jadi mulai hari ini kata Prof. Endriatmo, Pak Bowo memasuki masa merdeka. Nah, jadi dosen merdeka. Tapi kalau pesannya Pak
Satyawan pensiunan katanya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Pak Bowo akan memasuki masa dosen NIDK. Jadi sama seperti Pak Satyawan dan Bu Aida, kelak sekiranya surat sudah ditandatangani oleh Menteri, masuk dalam kategori dosen NIDK. Dosen NIDK ini mudah-mudahan segera, dan sebetulnya dosen NIDK ini bisa untuk berkarir juga sampai profesor, jadi masih bisa Pak. Jadi nanti pengajuan profesor itu dilanjutkan saja setelah NIDK-nya ada. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini atas nama Departemen SKPM, atas nama para dosen, kami sebut saja di sini atas nama para kadif, ini ada Profesor Endriatmo, Ibu Nurmala, Profesor Sumarjo, para kepala prodi, di sini ada diwakili Pak Lala, Bu Sarwititi, ya. Kami atas nama Departemen SKPM dan juga para dosen muda ini ya, nggak saya sebut satu-satu, kemudian ada Komdik ya. Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian 65 tahun Pak Bowo yang sudah mendedikasikan usia dan pengabdian selama ini membimbing, mengajar, kemudian juga berkiprah dalam seminar, kolokium, semuanya lah pokoknya yang kaitannya dengan akademik, berkarya bersama kita semua di Departemen SKPM, IPB, dan IPB pada umumnya. Tentu semoga tidak ada kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang bisa membalas semua karya dan pengabdian Bapak. Kami sebagai kolega, sebagai di sini tidak ada pimpinan lah istilahnya ya. Kami semua sebagai kolega mengantarkan Pak Bowo menuju kepada masa pasca 65 tahun keemasan atau apa tadi istilahnya ya, kemerdekaan ya. Tentu Pak Bowo masih bersama kami mengabdi bersama di sini. Itu yang agak status nanti sifatnya adalah NIDK kalau sudah keluar SK-nya, sehingga mungkin beban pekerjaan tidak seberat seperti di masa status sebagai ASN PNS ya Pak. Membimbing tetap kami harapkan karena kepakaran Pak Bowo di bidang terutama ilmu-ilmu ekologi politik dan ilmu sosial hijau ini masih diperlukan, dan kepakaran beliau ada di sana mengupdate tentang perubahan iklim di kancah internasional yang selalu diikuti oleh beliau di setiap tahun di berbagai negara. Itu juga perlu kita dapatkan dari beliau. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, peran Pak Bowo ini sangat penting, terutama mengisi ilmu-ilmu sosial hijau dan ekologi politik di Departemen SKPM. Dan dengan kehadiran Pak Bowo kita juga bisa mengupdate segala macam perkembangan, terutama yang dilakukan oleh pemerintah, karena Pak Bowo ini membantu Ibu Siti Nurbaya di Kementerian KLHK, sehingga kita melalui Pak Bowo kita bisa mengerti apa-apa yang sedang terjadi di pemerintahan terkait dengan masalah lingkungan hidup dan problematikanya. Saya kira saya tidak berpanjang lebar. Sekali lagi kami mengucapkan atas nama Departemen SKPM yang pertama selamat ulang tahun, karena Bapak, kita tepuk tangan karena ulang tahun ya. Ulang tahun yang ke-65 pada hari kemarin ya Pak ya, kemarin. Semoga tetap sehat, sukses, bahagia bersama istri dan anak cucu ya Pak ya. Jadi ini doa kami semua. Kemudian yang kedua, terima kasih atas pengabdian di Departemen SKPM yang akan terus dilanjutkan. Tidak berhenti hari ini saja Pak ya. Insya Allah bisa bersama kami lagi. Yang ketiga, kita
para dosen dan para sesepuh. Ini di sini ada sesepuh yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Tadi ada Bu Sugia, ada Pak Basita yang terima kasih sudah hadir juga. Ya, terima kasih sudah hadir dan nanti akan mengikuti acara ini sampai akhir. Mohon maaf apabila yang di rumah tidak ada konsumsi, yang ada konsumsi hanya di ruang rebuhan Bapak Ibu ya, yang di rumah. Bukannya ada gosen, nggak jadi. Gosen Pak. Gosennya nggak jadi. Ya, nanti coba saya konsultasikan kepada. Baik, dengan demikian kami akhiri sambutan ini dan kami buka acara ini dengan resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ruangan pada ada nggak? Terima kasih kepada Bapak Ketua Departemen, Bapak Dr. Insinyur Aryahdi Darmawan yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Divisi Kependudukan, Agraria, dan Ekologi Politik, Bapak Profesor Endriatmo Sutarto. Kepada Bapak Endriatmo Sutarto, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Suryo Adibowo yang Waalaikumsalam. banggakan, Pak Dep, yang saya hormati, Ibu Bapak, para koleha yang kami banggakan juga. Hari ini adalah hari yang bersejarah ini. Karena pada hari ini Pak Bowo, mulai kemarin sebetulnya Pak ya, seraya berulang tahun, maka pada hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama bahwa Pak Bowo berhasil sampai di garis finish sebagai pegawai negeri sipil. Kalau kita ini kategorinya masih PNS apa Pak ya? ASN itu kan milenial Pak. Dan mengapa saya katakan bahwa Pak Bowo berhasil selamat tiba di garis finish? Karena tidak semua kita bisa sampai di garis tersebut. Ya, entah itu karena sudah dipanggil lebih dahulu keharibaan Tuhan Yang Maha Esa, atau ada masalah lain yang terpaksa kita berhenti sebagai pegawai negeri. Dan pada hari ini Pak Bowo berhasil selamat di garis finish dengan segala atribut yang menurut saya luar biasa ya. Yang pertama tentu karena beliau selama menapaki perjalanan sebagai seorang scholar, itu berhasil mengukir begitu banyak karya. Paling gampang kita lihat adalah beberapa mata kuliah yang beliau ampu. Ya, dari mulai tadi yang disebut oleh Pak Kadep, ya, ekologi manusia, ekologi politik, kemudian pengelolaan kolaboratif sumber daya alam, teori sosial hijau, itu kan karya-karya beliau yang langsung bisa kita lihat begitu, tapak-tapak yang diukir oleh beliau. Lalu selain itu juga telah membawa nama harum IPB bukan hanya di forum nasional, bahkan di internasional. Ya, beliau sudah bertahun-tahun menjadi istilahnya penasihat senior, Pak ya. Penasihat senior Menteri KLHK dan menjadi anggota delegasi Indonesia di berbagai fora internasional, yang dengan begitu kita juga mendapatkan satu keuntungan karena akses beliau di fora internasional itu bisa langsung memperkaya ya mata-mata kuliah kita, memperkaya forum-forum ilmiah kita, ya, forum-forum diskusi kita, sehingga dengan begitu KPM itu bisa langsung mendapatkan keuntungan yang besar. Dan saya ini dengan Pak Bowo bergaul dalam berbagai berbagai dimensi ya. Selain di KPM, di IPB, kami berdua juga
sama-sama mengemban amanah di Sayoga Institute, di mana Pak Bowo itu duduk sebagai apa istilahnya, Ketua Dewan Wakaf. Itu apa istilahnya? Ketua Badan Wakaf. Jadi beliau ini yang dipercaya oleh Pak Sayoga untuk mengelola amanah beliau, yaitu Sayoga Institute itu. Dan ini juga pertanda bahwa Pak Bowo itu dari mulai generasi senior Pak Sayogyo ya, sampai sekarang generasi kita ini itu menjadi orang yang amanah ya, artinya bisa diberikan tanggung jawab ya. Jadi badan wakaf itu kalau dengan kata lainnya itu reinkarnasi Pak Sayogyo itu ada di Pak Bowo sebetulnya itu, karena yang ya karena yang berhak mengotak-atik sains itu ya Pak Bowo itulah benar-benar. Lalu juga kami berkiprah juga di satu proyek kerjasama dengan konsorsium universitas di Jerman sejak awal. Ya. Ini kita sudah mau masuki tahun ke-20 Pak, 2 dekade ya. Kerjasama dengan konsorsium universitas di Jerman, dengan Göttingen, dengan Kassel University, dan Pak Bowo menerima PhD juga dari proyek kerjasama itu bersama Pak Awan. Kemudian kami juga kerjasama di dalam divisi yang sama. Dan dengan melihat kerjasama di berbagai dimensi yang saya sebut tadi itu, melalui pergaulannya, melalui interaksinya yang sehari-hari itu, kami bisa melihat bahwa banyak teladan yang bisa kita petik ya dari Pak Bowo itu. Nomor satu, beliau itu nggak pernah marah. Menurut saya luar biasa itu. Ya. Apalagi berkembang jadi amarah. Wah, itu udah. Sekalinya marah itu saya ingat betul cuma sekali aja udah. Ada di musola, saya mau wudhu, tiba-tiba dipotong sama anak mahasiswa. Dan di situ Pak Bowo marah, itu mahasiswa ditarik. Artinya bagaimana ada orang tua sedang antri mau wudhu malah diserobot oleh anak muda yang. Tapi selebihnya kan kita nggak pernah melihat, dan itu amanah dari agama saya kira ya. Jadi menahan marah, apalagi amarah itu menjadi sesuatu yang ajaran pokok itu di agama. Dan Pak Bowo menjalankan itu. Dan dengan modal itu juga Pak Bowo akhirnya berhasil menjadi sosok yang senantiasa bisa menjalin, merawat silaturahim ya, dengan para koleganya dengan sangat baik. Itu menurut saya satu hal yang menonjol ya dari pribadi Pak Bowo. Dan yang kedua, seorang pekerja keras. Jadi ciri khas Pak Bowo itu kan begitu duduk langsung buka laptop itu. Dan itu dari sejak muda tuh, ketika kita masih gaptek dengan teknologi, Pak Bowo udah berselancar begitu rupa tuh dengan laptopnya itu. Seorang pekerja keras yang tidak pernah kelihatan lelah. Ya, itu juga satu teladan yang barangkali bisa kita petik dari sosok Pak Bowo. Ya. Tapi ini saya nggak bisa panjang-panjang bicara karena dibatasi oleh pandemi, kita nggak boleh berbicara lebih lama ya Pak. Tapi sebetulnya panjang lebar yang bisa kita ambil ya dari teladan Pak Bowo. Dan hari-hari ini Pak Bowo itu sedang mengerjakan satu pekerjaan besar, yaitu buku Ekologi Manusia 2, ya, untuk menandai tahun ke-15 Fakultas Ekologi Manusia, sekaligus sebagai satu tribute untuk mendiang Profesor Condronegoro. Ya, satu proyek yang begitu penting karena kemudian FEMA itu punya semacam penanda jejak ya, pada tahun ke-15 itu progresnya seperti apa. Nah, itu bisa kita baca nanti dalam satu buku yang dengan mudah bisa kita lihat
apakah FEMA sudah bisa mengkristal menjadi satu ilmu yang diusung oleh 3 departemen, ya, yang mula-mula itu hanya menjadi domain dari SKPM. Dan satu hal yang mengembirakan sebetulnya ketika digagas buku Ekoman 2 itu, dua departemen lain, Gizi dan IKK, itu antusiasmenya luar biasa itu. Dan ini kan tanda bahwa ekologi manusia sudah mulai menjadi satu ilmu yang mengendap, ya, mengkristal menjadi satu perspektif, paradigm di 2 departemen lain itu. Dan itu tidak lain, salah satunya jasa dari Pak Bowo sendiri. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, karena nanti kalau diteruskan bisa 1 hari untuk Pak Bowo sendiri. Ya. Terima kasih, selamat Pak Bowo. Ya. Semoga tetap sehat dan tetap bersama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Endriatmo Sutarto yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus kesan-kesan terhadap Pak Bowo. Saya percaya, saya yakin bahwa masing-masing di antara kita juga pasti memiliki kesan-kesan yang begitu mendalam terhadap Pak Bowo. Begitupun saya sendiri. Meskipun saya baru beberapa tahun menjadi PNS, beberapa tahun ya, tapi sudah cukup lama lah kalau dihitung dari mahasiswa. Saya juga pasti punya kesan yang begitu mendalam terhadap Pak Bowo. Nah, untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan kesan-kesan dari para kolega dari Bapak Dr. Suryo Adiwibowo, tapi tentu tidak akan semuanya yang akan menyampaikan kesan-kesan, karena seorang pun pasti akan sangat banyak sekali kesan-kesan terhadap Pak Bowo. Jadi di sini sudah ada perwakilan dari masing-masing divisi, ada dari divisi SPPM, divisi KP, dan juga ada dari divisi KAR. Pertama, mari kita dengarkan kesan-kesan mengenai Bapak Dr. Suryo Adiwibowo dari Divisi Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat, yang hari ini akan diwakili oleh Bapak Insinyur Fredian Tony MS. Bapak Tony, apakah sudah hadir di situ? Wah, sudah. Bapak belum di-unmute, Pak? Suaranya belum di-unmute dari Pak Tony-nya? Masih di... Dari operator bisa? Sudah bisa, sudah bisa. Sudah, oke. Mangga Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya saya di kantor juga nih Pak, di SPP, di KPM. Saya di ruang kerja ini. Bapak Dr. Insinyur Suryo Adiwibowo MS yang kami hormati dan kami banggakan dan kami sayangi sebagai guru, kolega, senior yang biasa kita memanggilnya Pak Bowo atau Mas Bowo dengan inisial nama yang sangat berat bagi Pak Bowo, yaitu SAW. Kalau kata Pak Bowo, ini berat disejajarkan dengan Kanjeng Rasulullah. Jadi dulu mau dirubah menjadi SBW. Pak Bowo, selamat berulang tahun yang ke-65. Insya Allah Pak Bowo selalu sehat, sukses, dan bahagia dalam karunia dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tepat pada hari ulang tahun yang ke-65 Pak Bowo, secara formal administratif telah pensiun, mengakhiri pengabdiannya kepada bangsa, negara, masyarakat Indonesia, IPB, dan Departemen SKPM. Akan tetapi Pak Bowo, realitanya dan yang kita harapkan, Pak Bowo tetap berkiprah bersama kita dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan aktivitas lainnya. Sekali lagi, apresiasi dan selamat kepada Pak Bowo atas dedikasinya selama ini. Bagi kami di Divisi SPPM, Pak Bowo adalah sosok yang mampu meramu sebagai seorang pendidik, peneliti,
bahkan birokrat dan aktivis yang menyatu dalam kiprahnya baik di IPB maupun di luar IPB. Kami mengenal Pak Bowo sebagai seorang sarjana agribisnis sebenarnya. Dulu disebut sebagai perusahaan pertanian jurusan Sosek Faperta IPB yang kemudian mendalami keilmuan dan berkiprah dalam bidang ekologi dan lingkungan sampai ke jenjang doktor. Pak Bowo adalah orang yang memberikan kontribusi ilmu ekologi dan lingkungan dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi pedesaan dan pengembangan masyarakat di IPB. Bagi kami, beberapa dosen di SPPM, beliaulah yang mengenalkan dan mengasah kami dalam riset-riset dan aksi-aksi dalam bidang lingkungan dan ekologi. Selamat dan terima kasih Pak Bowo atas kontribusinya dalam pengembangan keilmuan di IPB. Akumulasi sebagai seorang pendidik, peneliti, birokrat, dan aktivis tampaknya bagaimana luasnya jaringan yang dimiliki oleh Pak Bowo. Bagi kami di SPPM tidak hanya melihat luasnya jaringan Pak Bowo baik secara horizontal dan vertikal, tetapi lebih dari itu yang menarik bagi kami sebagai proses pembelajaran adalah bagaimana Pak Bowo mampu merawat jaringan itu dalam banyak simpul-simpul solidaritas sosial yang memang beliau yang membangunnya. Ada beberapa hal yang terkesan oleh kami ketika Pak Bowo memimpin studi tentang Pegunungan Kendeng. Bagaimana Pak Bowo mencoba merawat simpul-simpul solidaritas itu, menurut kami itu berhasil dengan baik. Ada cerita lain juga, begitu luasnya jaringan Pak Bowo, ketika laptop Pak Bowo hilang di Jawa Timur, itu bisa dikendalikan dengan jaringannya dari Bogor dan laptop itu ditemukan kembali. Itu luar biasa juga kalau kita lihat. Ya, jadi ini hal-hal yang menurut kami menjadi penting sebagai pembelajaran bagaimana yang dilakukan oleh Pak Bowo. Demikian pula dalam pembentukan dan pengembangan kelembagaan Departemen Sains KPM dan Fakultas Ekologi Manusia IPB, Pak Bowo sangat besar kontribusinya. Mulai dari membangun dan mengembangkan divisi Karep, merumuskan kurikulum mayor minor KPM, menyusun buku ekologi manusia sebagai editor, seperti tadi Prof. Endriatmo mengatakan sudah pada buku jilid yang kedua, sampai dengan menjadi Ketua Departemen Sains KPM Fakultas Ekologi Manusia IPB. Sekali lagi, terima kasih Pak Bowo atas sumbangsih peran dan kiprahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan, serta Pak Bowo, saya ingin menyampaikan beberapa kesan dan pesan dari rekan-rekan di SPPM. Ada beberapa pesan dan kesan yang disampaikan. Yang pertama, ini ada beberapa pesan dan kesan dari antara lain dari Ibu Titik Sumarti, Pak Rilus Kinseng, Ibu Nur Aini W. Prasojo, Ibu Nurmala Panjaitan, dan Pak Saharudin. Pertama, Bapak Dr. Suryo Adiwibowo adalah kolega kita. Tak diragukan lagi kontribusinya dalam membangun sinergi kolaborasi elemen bangsa untuk melestarikan lingkungan. Fakultas Ekologi Manusia dilandasi oleh makna deep ekologi. Ekologi terdalam adalah lautan yang berwarna hijau toska dari beliau. Bagaimana seluruh makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan adalah setara, saling menghormati, bukan eksploitasi manusia atas lingkungan. Beliau sangat layak untuk disebut guru besar ekologi. Bila aturan pemerintah tidak memungkinkan, maka kami secara pribadi sebagai koleganya mengakui beliau sebagai Profesor Suryo Adiwibowo. Selamat menempuh hidup diperbarui Mas Bowo. Semoga Allah melindungi dan memberikan ridho dan keberkahan di perjalanan hidup selanjutnya. Salam ekologi. Bapak Dr. Suryo Adiwibowo adalah seorang akademisi yang mumpuni dan sekaligus seorang aktivis. Saya selalu menikmati komentar-komentar beliau yang mendalam dan tajam dalam berbagai diskusi ilmiah maupun bimbingan dan ujian para mahasiswa S2 dan S3. Secara substansif,
saya sangat sepakat bahwa Pak Bowo adalah seorang guru besar. Bahwa secara formal beliau tidak menyandang jabatan itu semata persoalan birokrasi. Selamat menikmati fase baru dalam berkarya secara administratif. Semoga tetap sehat dan terus berkarya secara substantif, Pak Bowo. Kemudian kesan pesan yang lainnya adalah Pak Bowo adalah guru sekaligus keluarga bagi saya. Guru karena beliaulah yang pertama kali memperkenalkan berbagai perspektif ekologi sejak saya menempuh studi S2 tahun 1990 semasa beliau menjadi Kepala Pusat Lingkungan Hidup atau PPLH IPB. Berlanjut ketika saya menempuh studi S3, beliau selalu menantang para mahasiswa membaca literatur ekologi manusia serta memandu mahasiswa untuk mampu menuliskan gagasan-gagasan dan sikapnya sendiri berkenaan dengan persoalan ekologi. Sebagai keluarga, karena Pak Bowo dan Ibu Harmini mudah sekali memosisikan diri secara lentur ketika berhubungan sosial. Sebagai murid dan sebagai kolega di kampus, saya merasa banyak sekali hal yang saya petik dari Pak Bowo. Banyak terima kasih dan selamat menempuh hidup baru. Semoga Pak Bowo senantiasa diberkahi dengan kesehatan. Kemudian pesan lain dan kesan lain, Pak Bowo telah berhasil menularkan kepeduliannya yang begitu besar pada lingkungan kepada banyak orang. Kita menjadi sadar akan penderitaan bumi ini karena keegoisan manusia. Semoga semua yang sudah disemaikan Pak Bowo ini akan tumbuh subur dan semakin meningkatkan kepedulian semua orang untuk merawat bumi dan semua spesies yang ada di atasnya. Ciri khas Pak Bowo yang selalu semangat, mudah tertawa pada humor-humor termasuk yang garing, santai tapi serius, dan selalu sibuk tapi tetap peduli pada orang di sekitarnya, telah membuat suasana kerja dengan beliau menjadi hangat dan menyenangkan. Panjang umur ya Pak Bowo, dan tetap sehat dan sukses berkarya. Salam hangat. Yang terakhir kesan pesan, Pak Bowo identik dengan bertutur halus tetapi terasa. Tampaknya dalam memasuki pensiun ini, kami melihat Pak Bowo sudah mulai menata kehidupannya menjadi hidup lebih teratur, apalagi menghadapi kehidupan new normal. Hal ini patut dicontoh, patut kita contoh. Pola makan sudah berubah, sudah teratur, makanan khusus masakan Ibu Harmini yang dibawa dari rumah, meskipun minggu lalu Pak Bowo, saya dan Bapak Rekan masih menyantap jengkol Yasmin Raya, jengki makanan favorit Pak Bowo. Pak Bowo, kalau lupa bisa jadi tauco. Itu yang kami ingatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan di Departemen KPM, demikianlah dua patah kata yang nyatanya berpatah-patah dalam rangka apresiasi dedikasi Bapak Dr. Insinyur Suryo Adiwibowo MS. Kami berharap masih tetap bisa berkiprah bersama Pak Bowo di berbagai aktivitas. Dalam hal ini kami yakin Pak Bowo tidak mengenal status pensiun. Kami mendoakan insya Allah Pak Bowo beserta keluarga, Ibu Dr. Insinyur Harmini MS, anak-anak, menantu dan 2 orang cucu dalam keadaan sehat dan selalu dikaruniai rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Tony yang rupanya hanya terhalang beberapa ruangan saja dari sini. Selanjutnya, mari kita dengarkan berikutnya adalah kesan-kesan dari perwakilan Divisi Komunikasi dan Penyuluhan, yaitu Bapak Dr. Juara Kudis. Semoga Pak Juara betul-betul dari rumah, bukan dari ruangan sebelah lagi. Silahkan Pak Juara, sudah hadir di situ kah? Saya juga di kantor. Oh. Pada kangen sama kantor. Kangen sama kantor. Supaya secara fisik juga dekat-dekat Mas. Oke, maaf saya harus agak serius nih. Biasanya saya agak ngaco-ngaco, kalau sekarang agak serius. Ketika Bu Hana meminta saya tadi malam, saya agak enggan juga, tapi saya kuat. Mas Bowo yang saya kenal.
Ini konstruksi saya tentang Mas Bowo. Apa? Bagi saya, Mas Bowo adalah ekologi manusia. Ekologi adalah ilmu yang digelutinya. Ekologi adalah cara berpikirnya. Ekologi adalah cara bertindaknya. Ekologi adalah religiositasnya. Sebagai penghayat ekologi, ia tidak membatasi lingkup ilmunya. Agribisnis baginya pintu untuk masuk ke ilmu sosial. Lalu ekologi menjadi gerbang ke semua ilmu. Ia piawai menghubungkan satu ilmu dengan ilmu lainnya dengan pendekatan sistem. Itu kehebatan orang ekologi. Sebagai sistem terbuka, ia banyak berhubungan dengan sistem lain. Hubungannya luar biasa luas. Komunitas ilmiah, birokrat pemerintah, dan gerakan masyarakat sipil dimasukinya. Di setiap hubungan, ia meninggalkan footprint yang membekas dalam. Banyak energi, materi, dan informasi siapa saja. Ia tak pernah menolak ketika orang lain meminta pertolongan. Tak terhitung bantuan yang diberi. Dalam bekerja, ia perfeksionis. Ia menikmati hasil dan prosesnya. Bisa berjam-jam dihabiskannya untuk mengulik satu halaman PowerPoint. Tapi hasil paten, kata orang Medan. Anda bertanya mengapa Mas Bowo merokok? Saya tahu Mas Bowo hanya merokok ketika asap. Perlu diulang lagi tuh, Pak. Aduh. Pindah ke sini Pak Juara. Iya, sayang sekali tuh. Sayang sekali, bagus ini. Saya pengen tahu kenapa Pak Bowo merokok tadi itu. Itu harus jelas itu, harus jelas. Harus jelas itu. Penasaran nih, apalagi Pak Sofian nih. Perlu diulangi, Pak. Perlu diulangi tadi, Pak. Pak Sofian harus dengarkan ini. Iya, perlu diulangi, iya. Iya. Wah, itu berarti sinyal. Ini sinyal kampus ini, padahal di kampus. Ada yang sengaja itu mengintervensi. Ya. Juara pindah saja ke ruang ini rambutnya pendek. Iya. Dipotong. Pak Juara tetap nggak bisa ngomong. Keluar ya? Keluar kayaknya, Pak. Keluar. Mendingan Pak Juara join aja ke situ. Halo. Nah, Pak Juara harus diulang, Pak. Diulang, Pak. Itu tadi rahasia merokoknya itu keputus. Yang merokok tadi putus, Pak. Yang merokok tadi putus. Aduh, sayang sekali. Putus itu harus diulangi itu banyak. Harus diulangi, Pak. Harus diulangi, Pak. Iya. Mendengar yang merokok. Mana diulangnya? Saya nggak bisa tidur itu kalau terputus begitu. Harus diulang, Pak. Harus diulang, Pak. Itu jadi referensi perokok, Pak. Itulah. Tohib nih sama Pak Mahfud. Saya nggak tahu terputusnya dari mana ya. Dari merokok. Signal, Pak. Dari merokok, Pak. Kan maksudnya teknisnya kenapa? Pokoknya start dari merokok itu tadi. Langsung putus itu. Iya. Alasan Pak Bowo tidak merokok, alasan Pak Bowo merokok. Iya, silakan Pak. Pak Juara ya. Sorry ya, maaf ya kalau oke, saya mulai saja dari sini. Dalam bekerja, ia perfeksionis. Ia menikmati hasil dan prosesnya. Bisa berjam-jam dihabiskannya untuk mengulik sehalaman PowerPoint. Tapi hasilnya, paten, kata orang Medan. Anda bertanya mengapa Mas Bowo merokok? Yang saya tahu, Mas Bowo hanya merokok ketika asapnya tidak berefek nyata pada lingkungan.
Iya. Sekarang Oh gitu, ya. Mantap, Ngeri. bisa. sekarang Ayo, umur ini tantangan nih buat Pak Sof ini. sedikit lagi kalau gitu. Sekarang umur Mas Bowo 65 tahun. Pensiun, tidak ada istilah pensiun dalam ekosistem. Ya, Setiap sistem pasti mengalami entropi. Waduh, keren. Itu pasti. Berat ini. Tapi Mas Bowo akan tetap berbagi energi, materi, dan informasi kepada kita. Dalam bentuk dan kualitas yang pasti cukup untuk kita semua. Luar biasa. Selamat ulang tahun, Mas Bowo. Berat ini, berat. Keren. Men. Jadi Pak Sofian masih lanjut merokok apa enggak nih? Semakin sadar ini, Pak. Semakin sadar ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Juara yang sudah sangat memberikan kesan-kesan yang begitu menarik sehingga membuat kita penasaran. Tadi beberapa bagian ada yang miss pun harus diulang kembali gitu. Di akhir juga ditutup dengan kalimat yang begitu ekoman dari Pak Juara. Sekali memang untuk kesan-kesan terkait dengan Pak Bowo. Berikutnya, terakhir kita mendengarkan kesan-kesan dari kolega yang ada di Divisi Kependudukan, Agraria, dan Ekologi Politik yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Melanie Asunito yang hari ini juga sudah hadir dengan rambut barunya sepertinya Ibu. Khusus untuk Pak Bowo ini. Kalau Bu dalam pandemi ini jangan-jangan keterampilan memotong rambut menjadi meningkat. Silakan Ibu bisa tepatnya di babat. Oke, silakan Ibu, kami persilahkan. Baik, selamat pagi pada semua, baik yang hadir di KPM maupun di ruang maya. Saya tahu bahwa teman-teman di Departemen di Divisi Karep itu masing-masing menulis kesan dan pesan, sehingga ketika saya diminta untuk mewakili itu terasa berat sekali dan saya mungkin malah tidak bisa atau bahkan tidak mau. Saya juga merasa yang serius dan yang mendalam itu sudah diwakili oleh Pak Tony maupun Pak Juara, luar biasa. Saya lebih baik cerita yang ringan saja. Dan cerita ini saya beri judul Mas Bowo dan Lupanya. Mereka yang kenal Mas Bowo pasti tahu. Setuju, Bu Melani. Lupa mengajar, itu sudah biasa. Masih bisa diskedul ulang atau digantikan oleh pengajar lain yang biasanya memang sudah standby karena paham tingginya peluang lupa itu. Apalagi dengan jadwalnya yang kian sibuk bersama Ibu Menteri KLHK beberapa tahun belakangan. Pernah sekali kolega mata kuliahnya dibuat panik karena setelah menyatakan bersedia mengajar pada hari dan jam tertentu, mahasiswa melapor bahwa dosen belum hadir. Dan ternyata Mas Bowo sedang berada di suatu kota besar dunia dalam suatu pertemuan perubahan iklim. Jadi sama sekali bahkan tidak ada di Bogor. Lupa kedua, berkait dengan jadwal bimbingan. Ini sebagai salah satu ex-mahasiswa bimbingan, beliau adalah promotor doktoral saya, menjadi semacam blessing in disguise. Mundur jadwal memberi keluangan untuk berpikir ulang apa yang telah ditulis atau menambah isi tulisan. Kadang-kadang juga artinya memanjangkan masa prokrastinasi. Namun ada kejadian yang membuat saya sadar bahwa Mas Bowo tidak selalu sedang lupa. Di Pasau, di ujung diskusi dengan ilmuwan berbagai negara mengenai rencana kajian ekologi politik Kalimantan, Mas Bowo menghampiri saya dan mengatakan, arah mikirmu itu wis jelas, Me. Ayo segera ditulis dan serahkan padaku draftmu. Janji sudah 2 bulan yang lalu, kan? Jadi Mas Bowo tidak sedang lupa, tapi sedang memberi saya keluangan. Untungnya akhirnya lulus. Lupa ketiga adalah kejadian beberapa tahun lampau. Pada undangan pernikahan putri dari salah satu kolega,
Saya dan Mas Satiawan yang tengah antri melihat Mas Bowo masuk dengan langkah yakin menuju ke ruang perhelatan, memapasi kami. Padahal gedung di area Taman Mini itu bukan tempat perhelatan yang umum untuk warga kampus. Kami sendiri perlu sedikit selingukan untuk memastikan tidak salah tempat. Saat bertemu di dalam, dan kami mengomentari hal itu, Mas Bowo yang yakin sekali akan tempatnya dan sebagainya, Mas Bowo setengah berbisik mengatakan, aku sudah kesini minggu yang lalu. Datang, isi buku tamu, masukin amplop, terus salaman sama pengantin. Lah kok bapak ibunya pengantin aku ndak kenal yo. Wah, piye iki? Amplop sudah kadung masuk, ya wes, aku makan saja. Ya, udah memang gitu. Jadi 2 kali ya amplopnya, Mas. Jadi saya sesungguhnya berharap Mas Bowo lupa pensiunnya. Tetap datang untuk mengajar kuliah-kuliah dengan PowerPoint-nya yang padat ilmu dan jernih penyampaian. Atau datang ke Rabuan Divisi, bersama menyantap pete dan jengkol dan berbagi sambal. Rasanya sih pensiun cuma penanda, dan selebihnya masih seperti sedia kala. Senantiasa sehat, Mas Bowo. Teriring salam untuk Mbak Harmini, putra-putri, menantu, dan cucu. Berkah Gusti Allah di setiap langkah. Mas Satiawan sedang menguji saat ini, jadi mohon maaf tidak hadir dulu. Teman-teman aktivis juga titip salam dari Walhi, dari Samdana, dari RMI. Mereka sangat senang menyambut Hari Kemerdekaan Mas Bowo, karena itu artinya Mas Bowo akan lebih banyak berjalan bersama mereka. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Melani yang sudah mewakili kesan-kesan dari kolega divisi Karep. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kesan-kesan boleh juga ditulis, nanti bisa dikirimkan pada kami. Oh, itu sudah ditulis juga oleh Pak Arya. Nanti bisa dikirimkan pada kami untuk sama-sama kita bukukan dan kita serahkan pada Pak Bowo. Sebenarnya ini surprise, tapi mumpung lagi ngumpul saya sampaikan saja gitu meskipun ada Pak Bowonya. Baik, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan langsung bagaimana tanggapan dan juga kesan-kesan dari Pak Bowo, mungkin terkait dengan bagaimana kehidupan di KPM atau selama berkarya menjadi seorang aparatur sipil negara. Mari kita bersama-sama mendengarkan dari Pak Bowo. Kepada Pak Bowo kami persilahkan. Mungkin lebih baik saya buka maskernya. Ibu dan Bapak, Pak Arya, Ketua Departemen, Ibu Dina, Prof. Amo, Sohib, sana, ada Lala juga, Bu Nurmala, Prof. Marjo, Bu Titi, dan juga rekan-rekan, para sahabat yang hadir melalui Zoom pada pagi hari ini. Alhamdulillah, wa syukurillah, puji syukur saya panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pertama saya yang menginjak usia 65 tahun sekaligus sebagai penanda berakhirnya secara resmi pengabdian saya sebagai pegawai negeri sipil IPB. Ibu dan Bapak yang terhormat, saya ingin cerita agak sedikit panjang juga. Jadi ketika saya masuk IPB sebagai mahasiswa tahun 74, sebenarnya IPB bukan pilihan saya. Pilihan saya adalah masuk ITB Bandung dan juga ke UI. Jadi ketika saya masuk IPB,
orang tua saya, ayah saya bertanya, kalau masih nggak cocok, nanti tahun depan melamar lagi. Setelah 1 tahun, dan saya naik tingkat, jadi dulu masih sistem tidak ada sistem kredit, jadi sistem paket. Dan saya ditanya, bagaimana, mau lanjut lagi nggak? Wah, enggak. Saya udah banyak teman. Loh, kok banyak teman? Bidangnya disukai nggak? Ya pokoknya saya nggak mau pindah. Saya hanya bilang saya punya banyak teman. Karena memang sejak tingkat persiapan sudah main ke sana kemari, begadang di kampus karena rapat dan segala macam. Dan kemudian saya baru tahu, oh kesini saya harus melangkah. Yaitu ketika lulus, kemudian saya magang kerja, dulu namanya Pusat Studi Lingkungan, sekarang namanya PPLH IPB yang di atas danau. Saya itu pertama kali bekerja, dan begitu bekerja sekitar 2 bulan, kemudian PPLH punya training lingkungan hidup. Itu tahun 80. Dan itu adalah training di Biotrop, pesertanya dari ASEAN. Begitu saya duduk, kuliah pertama diantarkan oleh Profesor almarhum Pak Suratno Partoatmojo. Itu saya dengar sesi pertama, langsung saya, this is it. This is it. Ini bidang saya. Jadi selama sekian tahun saya berjalan di TPB segala macam, saya masih ya ikut seperti itu. Tapi begitu ada, ini tempat saya. Dan demikian terus sampai sekarang. Dan ketika ada pengumuman bahwa saya sebentar lagi pensiun, kira-kira sebulan terakhir, seperti tiba-tiba mobil itu serem. Pensiun. Padahal Bu Rina, Prof. Amo sudah menyiapkan kira-kira 1 tahun atau 2 tahun lebih supaya saya buru-buru menyelesaikan guru besar. Ada 2 kali pertemuan, tapi terus tiba-tiba terhenyak sebulan sebelumnya. What? Waduh, saya mengecewakan banyak orang. Sahabat-sahabat yang berharap saya bisa mencapai guru besar. Prof. Aida sebagai seorang kakak dan sebagai ibunda juga, ayo kalau ketemu selalu mengingatkan. Luar biasa beliau. Apalagi teman-teman di Karep dan Prof. Amo. Dan juga saya mengecewakan mitra peneliti dari Jepang yang sudah jadi sahabat lama. Saya pesan tempat Pak Bowo ya, nanti kalau orasi supaya saya bisa ambil kamera film. Dengan ambil film, kamera, saya bisa dekat dengan Pak. Yang satu lagi bilang, saya tolong dikasih tempat duduk di depan. Ada lagi sahabat kami dari Botingan, juga sahabat Prof. Amo, Prof. Teiko, kapan Pak Bowo? Dan biasanya itu kan sensitif ya, apalagi untuk orang asing menanya hal begitu. Tapi beliau saya lihat sebagai gesture untuk mendorong dan saya supaya tetap ikut dalam grup penelitian jangka panjang ini. Dan banyak hal-hal teman-teman yang sangat berharap. Tapi benar saya kira, saya tidak, rasanya semangat saya adalah semangat bekerja dan tidak berhenti karena batasan administratif. Jadi saya
ucapkan terima kasih dukungan Pak Kadep, Prof. Amo, Prof. Barjo tadi juga, dan juga Pak Lala, Pak Tony, menginginkan kami, terutama individu, untuk ikut terus terlibat. Insya Allah saya akan melaksanakannya. Karena saya juga begitu masuk di sini, baru kami lihat, kalau ditanya, wah, kok tinggal sebulan lagi. I didn't want to leave. Karena apa? Saya banyak sahabat di sini. Persis seperti waktu masuk IPB dulu. Jadi banyak sahabat, banyak teman. Jadi itu saya kira suatu rahmat buat saya, berkah untuk saya. Saya ditemani teman-teman begitu banyak. Dan memang benar yang dikatakan Bang Juara, ekologi is my blood. Lingkungan is my blood. Di dalam darah saya mengalir. Dan kalau saya lihat flashback belakang, ternyata itu sejak SMA. Sejak SMA, baru kelas 1, saya sudah mimpin camping di Puncak. Jadi kalau lewat di sana, setiap ke Puncak, ini site saya dulu camping waktu SMA. Jadi terus membentuk Jambore waktu SMA dan sebagainya. Jadi, rupanya sudah panjang. Jadi tiba pada kesimpulan pribadi, mudah-mudahan bisa juga untuk bapak-bapak dan ibu semua teman-teman sahabat. Tidak ada tindakan kita yang independen dari masa lalu. Selalu ada untaiannya. Dan memang siapa yang membuat itu? Allah SWT semata. Untaian itu. Kita boleh bekerja kuat segala macam, tapi jalan itu memang petanya sudah dibuat dari awal. Ibu dan Bapak semua, saya merasa sangat terima kasih Pak Kadep diberi kesempatan, apresiasi, dan juga diberi peluang untuk bisa mengabdi lagi. Sudah terbayang beberapa program yang akan saya kembangkan untuk memicu lagi para kolega, khususnya para dosen muda, ya, supaya engage dengan situasi terkadang. Minggu lalu saya terpikir ada satu utang saya kepada Pak Arya. Pak Arya minta, coba Pak Bowo kemarin pergian terakhir untuk climate change diseminarkan. Ya, jadi kemudian saya belum sempat terlaksana. Tapi saya ingin membuat lagi yang lebih lebar. Semacam course tapi terbuka. Yang mengajar bukan saya saja, tentang climate change. Dan juga teman-teman yang membuat ikut sebagai kontributor buku yang saya edit. Indonesia menghadapi perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ditinjau dari dimensi sosial, ekonomi, dan segala macam. Mungkin seminggu sekali, selama 4 kali. Karena mengikuti ilham dari Al Gore, yaitu Leadership for Climate Change. Gitu. Dia bikin training seperti itu juga. Mudah-mudahan nanti akan terlaksana pada bulan-bulan mendatang. Ibu dan Bapak sekalian, saya sungguh merasa bersyukur saya diberi ruang, saya diberi tanah, air, udara, spesies, dan teman-teman yang luar biasa. Ruang itu adalah ruang di Departemen SKPM. Andai kata saya tidak berada di ruang ini, mungkin akan berbeda ekspresi, identitas, dan pengabdian saya. Saya berdoa semoga semua teman-teman
sepanjang usia, penuh berkah. Mari kita bergandeng tangan ke depan untuk memajukan departemen dan juga tentunya IPB. Saya mohon maaf selama karir sebagai dosen, pendidik, peneliti apabila banyak hal yang tidak berkenan pada ibu bapak semua. Apalagi seperti diingatkan oleh Bu Melani, saya ini orangnya pelupa. Bahkan pernah waktu saya dan Harmi ini belum menikah, saya lupa bawa dia. Jadi saya tinggal di rumah teman. Aduh, dan itu ya, selalu jadi guyonan teman-teman yang rumahnya kemudian kami bertamu dan kemudian ngobrol-ngobrol terus jalan. Rumahnya di Sempur, saya sudah naik Sempur, baru ingat ini saya ketinggalan. Baru. Mohon maaf atas hal ini semua. Termasuk saya orang yang nggak bisa bukan tidak mau menangani itu, karena pelupanya jadwal itu menjadi kacau. Saya masukkan di sini, remindernya saya hidupkan, lewat juga. Hai, siapa sebentar ini? Kenapa tanggal itu jadi kacau? Kadang-kadang yang dimasukkan di sini, tanggalnya beda. Aduh, kenapa saya? Dan itu berkali-kali. Saya nggak tahu. Ini mungkin. Tapi saya mohon maaf yang jelas atas kekhilafan, atas kealpaan saya, atas terutama soal jadwal. Dan hanya Allah yang tahu bahwa itu bukan karena saya sengaja atau saya inginkan. Demikian Pak Arya, terima kasih banyak atas acara yang sangat menggugah saya, menyentuh. Terima kasih banyak buat sama-sama semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa tadi menyampaikan bahwa Pak Bowo dengan saya itu tetangga di Jakarta waktu masih kecil. Ya, 8 Banteng, Pak Bowo di Jalan Siliwangi. Dan satu SD Katolik. Enggak, saya lebih senior. Pastilah. Jadi, rupanya kita memang ditakdirkan selalu bersama. Gitu. Terima kasih. Iya, betul-betul. Iya. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Dr. Suryo Adi Wibowo yang sudah menyampaikan sambutannya. Berikutnya adalah acara penyerahan SK pensiun. Waduh, ini acara paling sedih sebetulnya. Acara penyerahan SK pensiun dan ada sedikit cenderamata dari Departemen SKPM yang akan disampaikan oleh Pak Arya. Mungkin bisa sama-sama berdiri. Ini sudah dibawa oleh Bu Sekdet. Silahkan difoto dulu. Masih ada satu lagi, ini cenderamata dari Departemen SKPM, spesial untuk Pak Bowo. Ya. Sudah, terima kasih. Selanjutnya masih ada Pak Bowo. Jadi kalau Pak Kadep sudah boleh duduk atau di situ juga tidak apa-apa. Masih ada satu lagi cenderamata karena Pak Bowo bagian dari divisi Karep. Maka dari divisi Karep juga ada cenderamata yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Divisi.
Bapak Profesor Endriatmo Sutarto. Mohon maaf bungkusnya terlalu manis Pak, karena tadi hanya ada ini di tokonya. Berfoto dulu Bapak, simbolik dulu. Sebelum kita menutup acara ini, maka kita sampaikan waktu kepada Pak Sohib untuk memimpin doa. Tapi sepertinya sebelum menutup dengan doa ada surprise lagi. Wah, ada siapa ini? Silahkan masuk Bapak Ibu. Ini kejutan dari kolega-kolega terdekat Pak Bowo. Nah ini ada Bu Rina, lalu ada mungkin Bu Rina saja yang menceritakan, sekaligus ada membawa surprise apa ini hari ini. Saya seperti pembawa acara reality show jadinya. Silakan. Terima kasih Bu Dina dan Pak Kadep Ari Hadi Darmawan atas kesempatannya. Ya, terus terang kami mengikuti prosesinya tadi di ruang sebelah dan speechless ya, mau bicara apa untuk Pak Bowo. Saya pribadi punya pengalaman yang luar biasa, dibimbing sebagai murid dari Pak Bowo, mulai dari S1, S2, sampai S3, hatam sekali. Namun sebagai murid berbagai keteladanannya itu belum banyak yang bisa saya terapkan. Ini PR panjang buat saya untuk meniru berbagai keteladanan yang sudah dicontohkan oleh Pak Bowo. Dan kemudian kami ini para sahabatnya Pak Bowo dari Pusat Studi Agraria IPB, dari Divisi Karep, Kependudukan Agraria dan Ekologi Politik, kemudian dari Gerombolan Bogor di ICBB di belakang sini, kemudian ada yang diwakili oleh Pak Beni, kemudian ada sahabat-sahabat Pak Bowo di Nastari, diwakili oleh Pak Wahono, kemudian kawan-kawan dari KRKP, kawan-kawan dari Tani Center, rombongannya Pak Hermanu, Pak Tony, dan lain sebagainya. Ada sedikit mungkin yang ingin disampaikan oleh Mas Beni dulu. Matur suwun. Ya, bagi saya Pak Bowo ini seperti sumber air. Saya ketika kalau ingin belum ada cemaran gitu ya sumbernya Pak Bowo. Dan oleh karena ketauladanan dan seterusnya dan kemanusiaan beliau, maka oleh teman-teman di ICBB maupun di Nastari dan sebagainya menyebutnya Mas Pak Bowo ini kan SAW, sehingga menyebutnya Kanjeng Rasul. Sudah umum begitu. Nah, sehingga ketika ada perasaan macam-macam bergelut, sehingga ketika kemudian Mbak Rina, gimana Mas Beni ini nih? Aduh. Nah, kemudian kami punya ide seperti ini, nyari fotonya susah. Nah, ini ceritanya gimana? Nah, Mas Wahono yang ingin memberikan komentar tentang ini. Karena mencari fotonya Pak Bowo, saya kira-kira 3-4 bulan yang lalu nggak pernah dikasih. Baru 3 hari yang lalu dikasih dan itu pun nggak tahu deh. Gitu. Nah, komentarnya Mas Wahono lah yang lebih tahu. Monggo Mas Wahono. Terima kasih Pak Beni, Mbak Rina, dan Ibu Bapak semuanya. Ide ini sebenarnya dari Mbak Rina dan Pak Beni. Saya hanya menjalankan idenya, Pak. Idenya adalah gimana membuat lukisan Pak Bowo. Yang saya ingat Pak Bowo itu cuma satu. Jadi setiap orang itu punya ikon wajah ya. Kalau Pak Bowo itu bagi saya tuh ikonnya itu adalah saat ketawa. Jadi kalau ketawa merenges itu ya itu Pak Bowo.
Nah, saya minta Pak Beni, Mbak Irina tolong carikan gambar Pak Bowo yang sedang ketawa. Mungkin nggak tahu. Akhirnya beliaunya susah. Bagi saya ini sangat mendadak kalau pesanan gitu Pak Beni, lain kali kalau pesan jangan mepet-mepet gitu ya. Tetapi untungnya saya tidak kesulitan apapun untuk menggambar Pak Bowo. Pak Bowo itu begitu saya ikonnya Pak Bowo itu sedang merenges. Jadi kalau sudah merenges itu sudah ikon. Tapi kalau yang lagi sok manis itu mungkin agak susah. Jadi begitu saya ini langsung biasanya ada istri saya yang ini kok langsung jadi dan mungkin ini sangat cepat dan bagi saya juga karena mungkin Pak Bowo juga saya kenal betul merengesannya itu. Jadi setiap kali saya ketemu selalu wajah itu yang terbayang di saya Pak. Jadi saya kira itu Pak Beni mungkin karena apa ya? Sangat gampang menggambar Pak Bowo sebenarnya dibandingkan yang lain-lain. Mbak Rina, enggak. Ya, mungkin langsung saja apa itu kejutannya. Ini seperti disampaikan oleh Pak Wahono tadi ya, karena buru-buru ini sebenarnya proses yang belum sempurna. Kita mau tunjukkan, tapi kemudian nanti kita tarik. Ya. Belum sempurnanya itu karena masih basah catnya. Baru tadi pagi saya bocor. Semoga Pak Bowo berkenan dengan hadiah ini. Betul-betul merenges saya memang. Iya Pak. Membayangkan wajah Pak Bowo yang lain. Jadi mohon ini sebagai doa juga bagi kita semoga Pak Bowo tetap merenges dan ketawa terus sampai akhir. Ya ini Pak Bowo mau diterima. Bagus. Oke, saya kasih kardus supaya Bapak Bowo tidak. Ya, terima kasih Pak Bowo. Terima kasih banyak sekali Mas Beni, Bu Rina, Mas Wahono. Mereka ini orang-orang spesial. Kalau saya lihat di alam itu ada burung yang tinggal di atas saja. Ada primata yang nggak pernah ke bawah. Seperti oa, itu di atas terus. Tapi ada juga yang kadang ke atas, kadang ke bawah, seperti orangutan. Nah, beliau-beliau ini menempati relung tersendiri dalam kehidupan. Ya, yang tidak didapat dari tempat-tempat lain, tetapi mengisi sehingga suatu kehidupan yang saya tangkap menjadi sesuatu betapa besarnya Allah itu. Karena dia mengisi kondisi tempat-tempat tertentu, termasuk Bu Rina, Mas Beni, dan ini. Mereka tidak bekerja di PB, kalau dalam klasifikasi pegawai negeri. Tapi apa yang mereka kerjakan? Saya kira luar biasa. Beni, kalau ditawarkan pekerjaan, sekarang Mas Beni ada proyek berangkat, ya, sampean 2 minggu di lapangan. Karena beliau kan pegiat sosial, tapi juga handal dalam pekerjaan konsultasi. Yang pertama dia lakukan bukan menerima pekerjaan itu, tapi nolong tetangganya yang sedang susah. Dia pinggirkan. Dan dia tahu uang di tempat dia itu tidak seperti di kita-kita. Buat kita mungkin tidak masuk akal, tapi buat Beni dia sakit. Dia kepikiran kalau ada tetangganya, kalau ada sahabatnya yang sakit, dia malam hari dia doakan semua. Dan saya tahu persis itu yang orang kita perlukan dalam kehidupannya. Mas Wahono apalagi, sama ini darahnya sama, mengabdi kepada orang lain, kesulitan orang lain, dan begitu diminta bergerak langsung. Beliau ini bedanya, keahliannya, punya darah seni yang begitu bagus. Dalam nyanyi, dalam melukis, membuat komik, dan sebagainya. Dan bukan tarif yang di depan.
tapi passion, keinginan. Sehingga buat mereka mudah masuk ke sekolah pengendahaman terpadu, ada di sini ada PHT juga, masuk ke Tani Center, masuk ke teman-teman yang membutuhkan profesionalitas mereka. Jadi saya terus terang terima kasih. Ada surprise yang dipimpin Bu Rina. Bu Rina terima kasih. Saya mohon maaf Bu Rina sudah 2 tahun yang lalu mengingatkan ada rapat tadi saya bilang sudah sampai 2 tahun. Tapi tiba-tiba saya baru sadar, wah sudah tinggal berapa bulan lagi. Mudah-mudahan saya bisa memenuhi harapan tadi dari teman-teman semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila dalam pergaulan kita selama ini, ya seperti tadi ceritakan oleh teman-teman, saya suka lupa dan segala macam. Mudah-mudahan Bu Rina sehat, tetap dan membawa nanti selanjutnya generasi berikut untuk bendera dari Karep. Mas Beni tetap dengan bagaimana dengan komunitasnya, jadi Kampung Lauk. Nah Beni ini sekarang selalu jadi katakanlah mungkin Pak Tony yang lebih dari menjadi tempat praktik untuk mata kuliah KOK yang koordinatornya Pak Lala. Praktikumnya ke tempat dia, kepemimpinan organisasi dan kelembagaan. Jadi bagaimana melihat leadership di tingkat akar rumput. Bagaimana membangun bank sampah kecil-kecil. Sampai akhirnya bank sampahnya selalu jadi kunjungan mahasiswa Jepang reguler yang kemari. Belajar, tidur di sana bahkan, di rumah penduduk yang ya gubuk gitu. Tapi sesuatu. Dan ini saya kira menarik bagaimana dia membawa komunitasnya untuk living together harmonis dengan alam dan dengan sesama tetangga semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Oke. Masih ada satu lagi Bapak surprise-nya. Ini dia kue ulang tahun. Mungkin kita bisa sama-sama bernyanyi untuk memberikan sambil setelah itu juga kita berdoa untuk Pak Bowo dan untuk kita semua. Nah ini dia. Para kadif bisa ke depan. Anyone can. Musik sudah siap? Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kau. TikTok nih Bu Melani. TikTok. Bu Mala juga nih TikTok. Ini udah Kalau meleleh mungkin bisa sambil ditiup Bapak kue ulang tahunnya karena sepertinya lilitnya sudah pendek. Oke, tepuk tangan untuk Pak Bowo. Mungkin mau dipotong Pak dulu. Pak dan Ibu bisa sambil mengucapkan selamat dari situ atau yang mau ke depan juga mangga.
tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selamat. Silakan Pak Bo, first cake-nya untuk siapa? Oh, untuk Prof. Amo. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang. Pak Kadep. Satu lagi mungkin untuk Bu Mala. Selamat ulang tahun. Selanjutnya untuk para kaprodi. Ada Pak Lala dan Ibu Sarwititi. Ibu Sarwititi, Prof. Martin tadi sudah. Jadi Bu Maria mau, Bu Maria. bisa karena Bu Eka ada di Ini kurang ke depan. Bu Maria mau. Bu Maria. Lagi lah. Din, aku mau, Din. Bosan, Din. Mau dong. Saya mau. Udah siap nih piringnya. Bu Dina, Piring, Bu. ada yang Din, gosan, Din. gosen Bu Dina. oh, aman Bu. Secara virtual aja dilempar ini. Nanti kami review bagaimana rasa kuenya. Bisa dikirim lewat Zoom nggak ke rumah-rumah? Terus evaluasi pakai Bitlife. Ujang mau, tadi kan mau ini nggak, mau ngomong di sini nggak? Ini acara apa? Nebeng itu Pak Bowo di atas tempat. Mereka Kalau mau buat, oh udah mau buka. udah pas anu kue ulang tahun, atau nggak kesana aja tiba-tiba ada apa namanya itu ke atas? Kasihan. Oh ya, ini, oh ini dia, ini anunya Pak, muridnya santrinya. Lagi makan kue ulang tahun. Untuk Bu Sekdef dulu terakhir. Selebihnya nanti Dulu. kita yang belum kebagian nanti kita bagi-bagi. Dulu apa terakhir, Din? Bu Sekdef nanti Pak terakhir. Saya ada alasan hamil, Pak. Baik, Dina memang banyak alasan. Pak Bowo, semoga panjang umur, sehat selalu. Seperti tadi lagu, maaf bukannya pelit atau nggak mau bermodal dikit gitu, tapi ini yang bisa kami berikan untuk Pak Bowo, mudah-mudahan berkesan. Nah, setelah itu masih ada dua acara. Alhamdulillah saya. Apaan? Baik, Ibu dan Bapak, ada dua acara lagi, yaitu ada doa dan foto bersama. Tapi sebelum foto bersama, ada baiknya kita berdoa dulu. Jadi kami berikan kesempatan kepada Pak Ustadz Sohib untuk memimpin doa. Setelah itu jangan kemana-mana dulu, Ibu dan Bapak. Setelah itu kita berfoto bersama. Mangga Pak Sohib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah dengan khusyuk kita berkonsentrasi. Kita sama-sama akan memanjatkan doa untuk senior, guru, dan kolega kita, Bapak Profesor Dr. Surya Adiwibowo. Saya akan memimpin dengan cara Islam, dan dengan beberapa menggunakan bahasa Arab, tetapi semuanya sudah diindonesiakan dan disesuaikan dengan tujuan acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan hati penuh khusyuk kami bersimpuh di hadapan-Mu untuk melangitkan puji dan syukur kami, untuk memanjatkan doa dan permohonan kami. Jadikanlah kami semua, ya Allah, termasuk dalam golongan yang disabdakan oleh Nabi-Mu, Ashkurun nasi lillahi ashkuruhum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling besar rasa terima kasihnya kepada sesama manusia. Dan jauhkanlah kami semua dari golongan manusia yang dinyatakan oleh Rasul-Mu, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa tidak tahu berterima kasih kepada sesama manusia, maka sesungguhnya ia tidak bersyukur kepada Allah. Ya Allah yang Maha Mengetahui, di majelis yang penuh berkah hari ini, kami berkumpul untuk menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kami kepada seorang hamba-Mu, Profesor Dr. Surya Adwibowo, figur intelektual yang penuh integritas dan berdedikasi, sosok yang humanis dan humoris bagi para koleganya, guru yang egaliter sekaligus ngemong bagi para muridnya, penggerak masyarakat yang penuh empati dan kepedulian kepada orang-orang lemah yang dibelanya. Sebagaimana telah disampaikan dalam pesan dan kesan tadi, kami semua menjadi saksi, ya Allah, dan Engkau Maha melihat, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, atas segala ilmu dan pengabdian yang telah diberikan oleh Profesor Dr. Surya Adwibowo, maka terimalah semua amal baiknya. Yang menjadi ilmu yang bermanfaat, yang manfaatnya meluas di antara para murid, komunitas ilmiah, masyarakat luas, Indonesia, bahkan seluruh umat manusia. Jadikanlah amal baktinya melahirkan manfaat yang terus tumbuh dan berkembang, menjadi amal jariyah yang pahalanya mengalir tanpa putus, sehingga ilmu dan amal bakti itu menjadi wasilah mencapai ridho-Mu, ya Allah. Allahumma alimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wazidna ilman barakan yuntafa'u bihi bainan nasi ajma'in, wa yusiluna ilaika ya mujibas sa'ilin. Ya Allah yang Maha Mengasihi, untuk itu limpahkanlah kasih sayang dan ampunan-Mu kepada Profesor Dr. Surya Adwibowo, juga kepada seluruh guru-guru kami, dan semua orang yang mengajarkan ilmu kepada kami. Muliakanlah mereka semua dengan ridho-Mu yang agung, dan tempatkanlah mereka semua dalam kedudukan yang terhormat dalam pandangan. Allahumma ighfir lima syayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adi sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Bijak, Engkaulah sumber segala ilmu dan hikmah. Karunikanlah kepada Profesor Dr. Surya Adwibowo dan kami semua yang hadir di sini pintu-pintu ilmu dan kebijaksanaan, pintu-pintu keberkahan dan kenikmatan, pintu-pintu kekuatan dan kesehatan, pintu-pintu kebaikan dan keselamatan, serta pintu-pintu taubat dan pengampunan. Allahumma ftah alaina abwabal ilmi wal hikmati, wa abwabal barakati wan ni'mati, wa abwabal quwwati was sihhati, wa abwabal khairi was salamati, wa abwabit taubati wal jannati. Ya Allah yang Maha Melindungi, jagalah Profesor Dr. Surya Adwibowo, juga kami semua yang hadir di sini, dari segala aib dan kesalahan. Berikanlah bimbingan-Mu selalu, jadikanlah ilmu yang Engkau karuniakan sebagai sumber keberkahan dan keselamatan bagi kami semua. Allahumma astur aiba muallimina, wa la tudhib barakata ilmihim minna, ya mujibas sa'ilin. Ya Allah yang Maha Pemurah, limpahkanlah kepada Profesor Dr. Surya Adwibowo dan seluruh keluarganya umur yang panjang dan berkah, badan yang segar bugar, hati yang penuh cahaya, keimanan yang kokoh, perilaku yang humanis, dan kesuksesan dalam segala maksud dan tujuan. Demikian pula limpahkanlah hal yang sama kepada seluruh hadirin di majelis yang penuh berkah ini, ya Allah. Allahumma tawwil umurana, wa sahih ajsadana, wa nawwil qulubana, wa tsabbit imanana, wa ahsin akhlaqana, wa hasil maqasidana, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Maha Pengampun, karuniakan kepada kami segala macam kebaikan yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Dan jauhkanlah kami dari segala keburukan yang kami tahu maupun yang tidak kami tahu. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullih ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam. Ya Allah yang Maha mengabulkan
Kami bermunajat kepadamu, semoga Engkau jadikan ilmu kami penuh manfaat, amal bakti kami diterima secara luas, dan seiring itu, rezeki kami pun mengalir deras. Sebaliknya, lindungi kami dari ilmu yang tanpa manfaat, dan hati yang tanpa empati, yang lantaran itu doa kami Engkau acuhkan, dan amal kami Engkau abaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa amalan mutaqabbal, wa rizqan wasi'a, wa na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa du'ain la yusma, wa amalin la yurfa. Demikianlah kami panjatkan doa dan permohonan kami ya Allah dengan rahmat-Mu yang tanpa batas. Kabulkanlah segala harapan dan maksud kami ini, wahai Sang Maha Pemurah, karena hanya Engkaulah yang Maha mendengar dan mengabulkan segala doa. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummahatina wa li asatidatina wa liman hadana ilal khair wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sohib yang sudah memimpin doa. Sampailah kita di penghujung acara yang akan ditutup dengan acara foto bersama. Namun sebelum acara foto bersama, maka izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk mohon undur diri dan mohon maaf jika selama memandu acara ini banyak terdapat kesalahan. Selanjutnya saya berikan waktu kepada tim multimedia dan tim IT untuk bisa memimpin jalannya foto bersama. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.